Isra Mi'raj 70 kali. Hebat bener. Rasulullah aja termasuk makhluk teristimewa, cuma sekali seumur hidup dengan oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Seakan-akan ulama adalah budak-budaknya para habaib. Monggo dipertegas. Sekarang ramai kubu Wali Songo ibarat kubu Hasan Hussein dengan kubu Ba'alawi. Yang jelas kan gini, ini Pak Mujib kalau teriak jujur aja dikemanakan pribumi, betul nggak? Cuman kita ini alhamdulillah para beliau Wali Songo dengan sopan santun, akhlak etika di depan hingga bisa merangkul pribumi. Sebenarnya ini bukan hanya kita orang Nusantara, harusnya yang menjadi umat muslim bertanda tanya besar, karena tokoh mereka mengaku telah melakukan Isra Mi'raj 70 kali. Ini kan butuh dipertanggungjawabkan. Kenapa? Lah kalau baginda Rasulullah saja Isra Mi'raj sekali dengan membawa oleh-oleh perintah sholat, ini yang ditokohkan oleh mereka katanya Isra Mi'raj 70 kali. Berarti baginda Rasulullah kan sudah nggak ada apa-apanya. Ini bukan lagi melecehkan terhadap kita, Rasulullahnya sendiri aja dilecehkan. Bagaimana hal-hal tersebut terus kita maklumi? Harusnya hal-hal tersebut yang menjadi apa ya, kita sadar bahwasanya mereka sudah overdosis. Kenapa? Karena juga melecehkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di beberapa channel yang menyampaikan hal tersebut. Korek semuanya Pak, korek semuanya. Iya, katanya melakukan umroh Isra Mi'raj 70 kali. Hebat bener. Rasulullah aja termasuk makhluk teristimewa, cuma sekali seumur hidup dengan oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Pertanyaannya, kalau beliau ini benar-benar umroh 70 kali, oleh-olehnya apa yang harus disampaikan kepada umat? Berarti sangat kecil sekali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan orang ini. Kenapa? Karena dia termasuk lebih sering melakukan perjalanan Isra Mi'raj atau lebih sering bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini adalah salah satu doktrin sesat yang benar-benar menyesatkan umat. Makanya kita harus sadar kepada orang-orang yang membawa paham-paham yang benar-benar sebenarnya merusak daripada akidah Islamiyah kita. Itu Gus Mujib. Dan ada beberapa, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini adalah berdasarkan kehendak Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelompok mereka mengatakan ini limited edition, hidung mancung, muka hebat. Tapi kalian lihat itu muka tembem kayak Semar. Lah ini dengan perut buncit kayak Semar, ini kan melecehkan daripada produknya Allah. Anda bukan lagi menghinakan orang Nusantara terhadap orang Nusantara, tetapi menghinakan terhadap ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita ikuti fatwanya? Apakah layak orang-orang yang seperti ini kita muliakan? Bagi saya jangan. Ini orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi sekaligus menginjak-injak agama. Itu sebagiannya Gus. Monggo Pak Mujib. Nah, itu Pak, kalau yang katanya ulama itu jadi pengawalnya tuh gimana itu? Ya, ada ya kan? Itu malah lebih kronis lagi. Kenapa? Yang saya tahu al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini adalah warisan daripada para nabi. Bukan ulama menjadi pengawalnya
Togut itu, maaf saya katakan togut. Kenapa? Karena beliau dengan lantang mengatakan negara kita adalah negara togut. Lah kalau ulama jadi pengawal mereka, bagi saya ya salah. Ulama warasatul anbiya, bukan pengawal para habib-habib. Ini laknat, ini benar-benar laknat. Nggak ada ceritanya di dalam sejarah ulama sebagai pengawalnya para habaib. Dipertegas Pak Mujib, saya kurang senang mendengar kalimat kalau ulama sebagai pengawal, atau lebih identiknya seakan-akan ulama adalah budak-budaknya para habaib. Monggo dipertegas. Terima kasih. Garisnya al ulama warathatul anbiya diganti al ulama khodamatul habaib gitu. Lewat. Oh ya, terima kasih. Kemarin Pak Mujib menyampaikan bahwa kenapa sekarang ramai kubu Wali Songo ibarat kubu Hasan Hussein dengan kubu Ba'alawi. Yang jelas kan gini, ini Pak Mujib kalau teriak jujur aja dikemanakan pribumi, betul nggak? Cuman kita ini alhamdulillah para beliau Wali Songo dengan sopan santun, akhlak etika di depan hingga bisa merangkul pribumi. Itu aja kalau Pak Mujib sekarang yang ada di pribumi ini duriyah dan mereka marah saya orang pribumi, betul nggak? Loh, cuman kemarin Pak Mujib mengungkap dari mulai Jurhum. Ini perang berpanjangan sejarah selama hidup di dunia. Jadi Jurhum itu termasuk kabilah suku tertua dari Yaman. Dulu yang bikin gaduh di Makkah sebenarnya dikasih dispensasi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah perang penghancuran berhala. Itu dikasih dispensasi. Ayo kamu rawat itu maka cuman lama-lama ini kurang ajar, biadab, ingin menguasai, ambisius untuk menjadi penguasa. Akhirnya mau tidak mau Jurhum diusir kembali ke Yaman. Itu di era Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu aja dengan bejatnya, ini licik. Bahwa oke, saya diusir dikembalikan ke Yaman, saya tutup nanti air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam itu Gus disembunyikan, pokoknya dilenyapkan sampai hilang. Makanya bukti Nabi kita sampai ketemu, ya kan? Loh, awal yang menutup Zam-Zam ini mereka suku Jurhum. Dari mana? Dari Yaman. Itu nanti ada harapan kembali suatu saat dia yang tahu, kan ada yang ngubur Zam-Zam. Bahkan harta yang berkaitan dengan Ka'bah itu ditimbun bahwa nanti akan menjadi harta karun mereka. Maka pantas di era Abroha merebut kembali, mau menghancurkan Ka'bah. Dalam sejarah mencatat ini sebenarnya bukan faktor agama, tapi faktor ekonomi. Jadi ekonomi global. Ini kalau Yaman sebenarnya nggak ada apa-apanya, miskin. Mau menyerang ke Makkah aja, minta bantuan Najasyi, dihadirkannya yaitu gajah yang besar. Itu Yaman nggak punya itu. Najasyi yang punya. Kita tarik ulur, berarti berkepanjangan bos. Kubu Nabi Muhammad, kubu Nabi Ibrahim dengan kubu Jurhum ini sampai ke Nusantara. Masing-masing mencari pendukung. Betul nggak Pak Imron? Jadi intinya bukan syiar, tapi mencari kekayaan gitu. Nah, gelo. Sekarang saya kupas, mohon maaf, sebagai pribumi, kalau dari versi Abuya, saya berangkat ngupas dari berhala, mohon maaf. Pak Mujib berani menaskan sebagai pribumi, sebagai orang Indonesia yang berdasarkan Pancasila, hati-hati,
pribumi bicara. Kenapa Buya teriak toreko toreko toreko, toreko pun dirampas, betul? Di era Nabi Ibrahim wajar yang namanya berhala. Kalau berhala di era milenial siapa? Yaitu orang-orang yang tidak punya jiwa ruh Pancasila. Ayo sampaikan saudara-saudara, siapapun yang tidak punya ruh jiwa Pancasila, inilah berhala-berhala di milenial sekarang. Betul? Nah. Lutfi berani merampas seluruh toreko, dirampok dengan dalih bahwa toreko terbaik torekonya habaib. Banyak di videonya. Dia mau menghabaibkan dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ini yang ditakuti apa? Rohnya. Kalau roh sudah dirampas, banyak saudara kita, ulama kita yang dijadikan berhala. Kenapa berhala? Rohnya sudah tidak roh Pancasila, beralih dengan roh Yaman. Bahaya ini. Hati-hati. Santri Nusantara lebih kejam. Sekarang Lutfi para habaib adalah berhala di milenial karena rohnya tidak roh Pancasila. Betul enggak? Ini ada masukan dari Mandala Putra. Iya so. Kaki Habib yang gila atau yang maksiat masih lebih mulia daripada kepala kiai yang bersorban atau kiai yang nikahi hadis Ba'alawi. Itu dikatakan tae. Ini kan kurang ajar. Kiai runtang-runtung ke pemerintahan adalah kiai yang busuk. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat tidak mendidik. Bagi saya pernah ada kalimat seperti ini. Kalau habaib yang gila, katanya nasnya masih duriah Nabi. Kalau kiai yang gila, bagaimana? Jawabannya sebenarnya sama. Habaib yang gila dan kiai yang gila wajib masuk rumah sakit jiwa. Nggak ada yang hebat dan nggak ada yang istimewa. Hanyalah orang yang nggak waras yang mengistimewakan orang gila. Pakai pikiran yang waras. Walaupun Anda habaib, kalau gila ya cepet-cepet bawa ke rumah sakit jiwa. Itu saran saya. Yo. Jadi jangan mentang-mentang habaib kalau gila masih istimewa. Ya ndak, orang nggak waras kok istimewa. Istimewa apanya? Segera bawa ke rumah sakit jiwa biar sembuh mentalnya. Itu Pak Mujib, karena ada masukan yang sangat menggelitik. Masa orang gila kok lebih istimewa?